الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون فقال تبارك الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم ارحمنا بالقرآن الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berjamaah membuktikan ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri minkum khalifah atau amirul mukminin. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertakbir, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan keimanan kita kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas telah kita melaksanakan selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini di bulan Ramadan ini mendapat ganjaran dan limpahan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan bahwa qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak faradallahu alaikum siyamih wa tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa takhruj fihi syayatin fihi lailatul qadr lailatul khairum min alfi syahr. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang dimana pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah saum. Dan di bulan Ramadan tersebut dibuka pintu lebar-lebar, pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, dikunci serapat-rapatnya pintu neraka jahim.
dan syaitan-syaitan pada bulan Ramadan diikat atau dibelenggu. Dan di dalam Ramadan tersebut ada satu bulan, ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, fadilah-fadilah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebuah hadis sahih lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi menyatakan bahwa kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amalan anak-anak Adam kembali kepadanya. Yudha'afu asharu hasanat amsalihha, dan akan diberikan ganjaran 10 kali lipat. Ila sampai 700 di'fun, sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana azizi bihi, sesungguhnya ibadah saum itu untuk Allah dan Allah lah yang akan memberikan ganjaran. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pernyataannya sekarang saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita telah mendapatkannya demikian? Kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita melupakan, melayalkan apa yang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak mampu mengoptimalkan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan bahwa raghima anpun rajulun idza dakhala syahri ramadana thumma salaha qabla ayyu faralahu. Sungguh celakalah kalian, binasalah kalian apabila kalian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, bulan-bulan Ramadan itu berlalu daripada kalian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh celaka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan yang hadir pada saat ini, kita orang-orang beriman mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah saum pada bulan Ramadan karena imanan, karena panggilan imannya, kesadaran imannya, wahtisaban dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu kemudian saudaraku kami rahimakumullah, apakah setelah Ramadan kita meninggalkan ibadah-ibadah kita? Kemudian yang tadinya kita qiyamul lail, kita tidak melaksanakan qiyamul lail. Kita tadinya berinfak bersedekah, setelah bulan Ramadan kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Maka saudaraku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama Bisr rahimahullah menyatakan bahwa, tahukah kalian orang yang paling jelek di dunia ini? Tahukah kalian orang yang paling buruk di dunia ini? Maka qala Bisr rahimahullah, bi'sal qaum, sejelek-jeleknya orang bukanlah orang yang hidungnya pesek, rambutnya keriting, hitam, tetapi bi'sal qaum, sejelek-jeleknya orang adalah allazi ya'rifunallaha haqqan, yaitu orang-orang yang hanya mengenal hak-hak Allah illa fi Ramadan, cuma di bulan Ramadan aja. Dia sholat hanya di bulan Ramadan, dia bersedekah hanya di bulan Ramadan, dia qiyamul lail hanya di bulan Ramadan. Itu kata Bisr rahimahullah, sejelek-jeleknya kaum. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang yang demikian. Kenapa? Karena fa inna sholaikul sanatin, sesungguhnya amal soleh itu sepanjang tahun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan kemenangan. Tahukah kalian kemenangan yang hakiki? Kemenangan yang hakiki adalah ketika kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut
wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan disempurnakan ganjaran-ganjaran kalian hanya nanti di yaumil qiyamah. Maka barang siapa faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sesungguh itulah orang-orang yang keberuntungan yang hakiki. Innal hayatud dunya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang semata. Bahwa Rasulullah juga menyatakan bahwa al-dunya mal'un, dunia ini terlaknat, illa zakarallah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam kesempatan yang singkat ini, khotib berwasiat kepada diri kita sendiri, kepada kita semua. Mari kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita akan mendapat ridha Allah? Tiada lain tiada bukan mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Dalam surah At-Taubah ayat 100, Rasulullah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang terdahulu yang pertama tekan masuk Islam, maka mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Maka yang mendapatkan ridho Allah ada as-sabiquna awwalun, Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya, yang mereka bersama-sama satu derap satu langkah membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah meninggal dunia. Bagaimana kita pada saat ini? Saudaraku kaum muslim yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ayatnya berjumlah 6.236 ayat. Terdiri dari 114 surat 30 juz. Dari sebegitu banyaknya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ada 2 ayat saja yang memerintahkan agar orang-orang beriman taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan ulil amri mereka, ulil amri orang-orang beriman. Surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiir rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang beriman, hendaklah kalian taat kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin dari antara kalian. Dan jika kalian terjadi perbedaan sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Yang demikian adalah sebaik-baiknya takwil. Yang kedua, di surah An-Nisa ayat 83, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi aja'u bih. Apabila mereka mendengar satu berita tentang keamanan atau rasa takut, mereka menyebarkannya. Siapa mereka itu? Yang mereka yang tidak memahami ad-din ini, tidak memahami bahwa kaifiyah berjamaah, dia sebarkan sehingga banyak menimbulkan fitnah. Maka Allah nyatakan, walau radduhu ila rasuli wa ulil amri minhum. Sekiranya mereka dalam permasalahan itu mengembalikan pada Rasul dan pemimpin mereka ulil amri minkum, maka la ilmal ladzina yastambitunahu, pastilah mereka akan mengetahui kebenaran-kebenarannya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Jika sekiranya kalau tidaklah rahmat Allah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, lattaba'tumus syaitan, pasti kalian akan disesatkan oleh syaitan kecuali orang-orang yang sedikit sekali. Allahu akbar, Allahu akbar. Mudah-mudahan kita orang yang tidak disesatkan oleh syaitan, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedepannya saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada seorang ulama menyatakan kalau umat Islam ingin mendapatkan kemuliaan yang pada saat ini izzah kemuliaan umat Islam di mana-mana hina, rendah, maka harus dia mengembalikan kepada Allah.
dalam surah Al-Kahfi, surah 65 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan harus kembali, kata ulama, itu pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil ibrah dalam surat Al-Kahfi ayat 65 dan seterusnya. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan wa atainahu wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka Nabi Musa alaihissalam berjalan, bertemulah dengan seorang laki-laki. Yang laki-laki ini para ulama ahli tafsir menyatakan adalah Nabi Khidir. Atainahu rahmatan. Nabi Khidir ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamnahu, dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ladunna, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ilma. Qala lahu Musa, maka berkata Nabi Musa alaihissalam, hal attabi'uka, bisakah aku mengikutimu, ala antu alimani mimma ulimta rusda, bisakah aku mengikuti engkau wahai seorang laki-laki ini, agar aku dapat diberikan ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengajarkan kepadamu. Apa kata Nabi Khidir? Qala, maka dia berkata, tidak mungkin kamu, lan tastati'a alayya masabra, kamu tidak mungkin bisa mengikuti aku karena kamu tidak akan sabar. Kaifa tasbiru, bagaimana kamu bisa bersabar? Malam tuhid bihi khibra, yang kamu tidak disampaikan beritanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa alaihissalam qala fa in ittaba'tani insyaallahu sabiran, insyaallah saya akan menjadi orang yang sabar, wala a'si laka amro, dan saya tidak akan bermaksiat kepada urusan-urusan yang kau perintahkan. Jamaah saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita mentaati Allah, mentaati Rasulullah dan ulil amri minkum, maka ada perjanjian, pernyataan bahwa kita untuk siap mendengar dan taat dan tidak memaksiati apa yang telah ditetapkan oleh ulil amri kita. Fantalaqu hatta idza raqiba sabina, berjalanlah mereka sampailah mereka kepada pinggir pantai, dan di situ didapatilah sebuah perahu. Kharaqaha, maka dibolongi, dirusakinlah oleh Nabi Khidir perahu ini. Qala akharaqta, Nabi Musa berkata, kenapa kamu merusakkan perahu ini? Padahal ini litughriqa ahla, akan menjadikan susah orang yang memiliki perahu ini. Laqad jita syai'an imro, sungguh aku melihat perbuatan ini, perbuatan yang mengingkari. Maka Nabi Khidir menyatakan, qala alam taqul innaka lan tastati'a ma sabra, bukankah telah kau katakan kepada kamu, kamu tidak akan sabar mengikuti. Maka Nabi Musa alaihissalam, wala tu'ahizni, janganlah kau sisa aku, wala turhiqni, apabila aku lupa atau menyesal sehingga membuat susah aku. Berjalanlah kembali mereka, sampailah mereka ketemu kepada seorang anak laki-laki yang masih suci. Faqatalahu, maka Nabi Khidir membunuhnya. Kenapa aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsi? Kenapa kamu membunuh jiwa yang masih suci yang dia tidak membunuh? Sungguh aku telah melihat hal ini sesuatu yang diingkari. Maka kata Nabi Khidir alaihissalam, alam taqul innaka lan tastati'a masra, bukankah sudah aku katakan kepada kamu, kamu tidak akan sabar terhadap apa yang aku laksanakan. Maka berjalanlah kembali mereka, sampailah mereka satu negeri, kemudian mereka minta dijamu, kemudian negeri tersebut tidak mau menjamunya, kemudian mereka membangun bangunan, kemudian membinanya, sampailah berita, inilah perpisahan antara aku dan engkau. Aku sampaikan takwilnya mengenai perahu itu. Kenapa perahu yang punya nelayan bagus itu aku bohongi? Tahukah kamu, wa kana wara'ahum malikun yakhudhu safina, di hadapan mereka itu ada malik, ada penguasa yang akan mengambil perahu itu. Aku khawatir kalau masih bagus akan diambil, kalau jelek tidak diambil, maka orang-orang tersebut masih dapat melaksanakan pekerjaannya. Adapun orang-orang yang anak kecil yang saya bunuh itu, tahukah kamu bahwa orang tuanya itu adalah orang tua yang bapak dan ibunya orang-orang beriman. Aku dikasih tahu oleh Allah bahwa anak ini
akan lahir nanti ke depannya menjadi orang yang menghalangi, menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya. Maka aku bunuh dengan harapan bahwa nanti dilahirkan anak-anak yang akan menjadi orang beriman juga. Yang ketiga, tahukah kamu bagaimana aku membangun tembok ini? Karena di bawah bangunan itu ada harta milik dua anak yatim. Aku khawatir kalau nanti harta itu akan diambil oleh orang-orang kampung yang rakus, yang loba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Jamaah salat Id yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita laksanakan pada saat ini? Ketika kita berjamaah dan menyatakan bayat untuk memenangkan Islam, untuk meninggikan li'ilai kalimatillah setinggi-tingginya, kita harus memetakan siapa orang-orang yang akan menghalangi, siapa orang-orang yang akan memusuhi kita. Kita harus petakan. Jangan sampai kita akan dizolimi oleh mereka. Yang kedua, tahukah kalian kenapa hikmahnya, kenapa anak itu dibunuh pada saat ini? Padahal membunuh adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Barang siapa membunuh satu jiwa, maka sama saja dia membunuh jiwa manusia. Membunuh satu jiwa bighairil haq, tanpa hak, maka hukumnya sama saja membunuh manusia seluruhnya. Tapi apa yang kita pahami pada saat ini? Kita membunuh karakter anak kita ke depannya. Jangan sampai anak kita menjadi anak-anak menjadi penghalang Islam. Maka kita di sini menghidupkan pondok pesantren Ukhuwah Islamiyah yang kita didik untuk menjadi pendukung sistem kehilafahan Islam. Maka sungguh saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, merugilah jadi warga khilafah tidak ikut andil dalam pembangunan sistem khilafah dan pondok pendidikan kita. Karena ini akan melahirkan ke depannya tegaknya ajaran Allah setinggi-tingginya. Kemudian yang ketiga, hikmahnya. Kenapa dibangun? Supaya jangan diambil harta dua anak yatim ini. Hikmahnya adalah pada saat ini kita harus mengumpulkan segala aset, segala kekayaan orang-orang beriman. Jangan sampai diambil oleh orang-orang yang rakus, yang tamak untuk kepentingan kedunianya. Kita pergunakan untuk perjuangan Islam, untuk perjuangan menegakkan li'ilai kalimatillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan dalam khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi anda pribadi dan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam beribadah, hamba-hamba Allah yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya rabbal alamin, isma' du'aana, istajib du'aana. Innahu la yastajib du'aana illa anta. Innahu la yasma'u du'aana illa anta. Faghfir lana dzunubana wabtah lana abwaaba birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma 'allif baina qulubina wa asli jata bainina wahdina ila subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa najjina fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'idil Islam wal muslimin wansurhum ala aduwika wa ala aduwihim. Allahumma ansur muslimina fi Indonesia. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina fi Rohingya. Allahumma itfal adal ghala wal bala wal waba wal fasha wasyub al mukhtalifa wasada idal minal wihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik